Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang sedang menyiram bunga dan ia dihampiri oleh putrinya. Namun entah apa yang terjadi, putrinya tiba-tiba pingsan yang membuat wanita ini panik. Kisah kemudian akan berfokus kepada wanita yang bernama Lily yang sedang mengantar anaknya bernama As menuju kelasnya. Saat itu Lily tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Dia adalah guru bernama Grayson yang juga merupakan wali kelas dari As. Selama ini, As sudah sering bercerita tentang Grayson karena dia menyukai cara mengajarnya. Grayson merupakan guru yang cukup baru di sekolah ini. Sementara Lily adalah guru PTA di sekolah ini juga. Jadi nanti Lily dan anggotanya yang akan memberikan pembekalan kepada Grayson mengenai struktur sekolah mereka. Sampainya di luar, Lily sudah ditunggu oleh anggota PTA lainnya. Mereka Ellie dan Carney. Mereka semua merasa penasaran dengan sosok Grayson karena dia masih muda dan tampan. Mereka berebut agar bisa berkencan dengan Grayson, terutama Ellie yang masih jomblo. Sepulangnya ke rumah, Lily mendapati suaminya sedang mengemasi barangnya untuk urusan bisnis keluar kota. Hal itu membuat mereka bertengkar karena suaminya yang bernama Peter ini baru saja pulang tadi pagi. Apalagi Peter marah-marah saat As tidak sengaja menjatuhkan laptopnya. Lily semakin emosi karena terbakar api cemburu saat mengetahui Peter akan pergi bersama asistennya yang bernama Jen. Esok harinya, Grayson mendapatkan pembekalan dari anggota PTA yang kesempatan itu tidak mereka sia-siakan untuk merayu Grayson. Sayangnya, Grayson tidak menanggapi mereka semua. Dia sepertinya justru lebih tertarik kepada Lily yang dari tadi tidak banyak bicara. Lily yang menyadarinya meminta Grayson untuk bertanya kepada Ellie saja jika dia membutuhkan sesuatu. Suatu hari saat menjemput As, Grayson menunjukkan topeng karya para siswanya ini. Grayson memberitahu ini adalah topeng yang dipakai manusia kuno saat melakukan pesta. Lily nampak kagum dengan kemampuan mengajar Grayson yang bisa membuat murid menjadi aktif. Lily juga terpesona dengan kesabaran Grayson yang tidak marah seperti Peter saat As tidak sengaja menjatuhkan barangnya. Lily kemudian bertanya, apakah Grayson tidak ingin memiliki anak? Grayson menjawab, tentu saja dia menginginkannya. Malamnya Lily mencoba menelpon ke kamar hotel tempat Peter menginap, tapi dia tidak menjawabnya, yang membuat Lily semakin curiga. Lily kemudian meminta resepsionis menyambungkannya ke kamar Jen. Betapa hancurnya perasaan Lily saat mendengar Jen tertawa dengan seorang pria. Tak lama Grayson datang ke sana untuk mengantar laptop Lily yang ketinggalan di sekolah. Saat itu baju Grayson basah karena hari sedang hujan. Lily mengajaknya masuk agar dia bisa mengeringkan bajunya. Grayson semakin tertarik dengan kepribadian Lily karena dia membaca buku filsafat. Hal itu juga membuat Lily merasa sangat dihargai karena selama ini Peter justru menganggap dia orang yang membosankan. Grayson kemudian mengajak Lily berdansa sambil mendengarkan musik. Dia kemudian terlihat sengaja menggoda Lily hingga hampir saja kilaf. Tapi saat Lily sudah terbuai, Grayson justru pergi begitu saja dari sana. Keesokan malamnya, Lily dan Peter kembali berdebat karena Peter harus keluar kota lagi. Lily akhirnya mengungkapkan kecemburuannya saat tahu Peter pergi bersama Jen. Tapi Peter tidak mau menanggapinya karena tidak punya waktu untuk berdebat. Setelah Peter berangkat, Lily mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang meminta dia mengambil sesuatu di bawah keset. Sekembalinya ke dalam, Lily dikagetkan dengan kehadiran ibunya yang datang untuk memberikan surprise. Tak lama, Lily kembali mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal tadi yang mengirim alamat sebuah motel dan meminta dia datang ke sana. Lily yang sedang merasa kesepian, diabaikan oleh suaminya dan butuh kehangatan, nekat mendatangi motel tersebut. Sesampainya di sana, dia sudah ditunggu oleh Grayson yang langsung mengajaknya berpusreng dan setelahnya Lily pun tertidur. Dia lalu terbangun di tengah malam dan tidak menemukan Grayson di sana. Karena itu, Lily pun langsung pulang ke rumahnya. Esok harinya, Lily mendatangi kepala sekolah bernama Sophie untuk mengantarkan kue sisa penjualan koperasi sekolah. Sophie memberitahu kalau Grayson mengucapkan terima kasih kepada para anggota PTA, terutama Lily, karena dia sudah menyambutnya dengan baik, bahkan lebih dari yang lainnya. Mendengar itu, Lily hanya berkata kalau mereka semua menyambutnya dengan baik. Rupanya Grayson tidak sengaja mendengar obrolan mereka. Dia merasa sedikit kecewa karena Lily tidak mau mengakui kalau dia emang memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Lily berkata mereka perlu membicarakan masalah kemarin. Saat itu Carney tidak sengaja memergoki mereka tapi tidak diketahui oleh Lily. Grayson yang tidak ingin ketahuan oleh orang lain langsung kembali ke kelasnya.
Malamnya, Lily mendapatkan pesan dari Grayson yang kembali mengajaknya ketemuan, tapi Lily mengabaikan pesan tersebut. Tak lama Lily mendengar suara berisik dari dekat pintu dan tiba-tiba Surprise! Peter mengaku urusan bisnisnya sudah selesai dari tadi pagi. Peter juga ingin mengurangi jadwalnya selama sebulan ke depan karena Jen sedang hamil. Jen ternyata adalah istri dari bosnya Peter. Peter selalu mengajak Jen setiap ada meeting penting, semua karena perintah dari bosnya. Mendengar itu benar-benar membuat Lily merasa bersalah karena selama ini cemburu kepadanya. Dia juga sedikit menyayangkan karena Peter tidak memberitahunya dari awal. Peter beralasan dia memang sengaja melakukan itu karena dia senang melihat istrinya cemburu. Tanpa mereka sadari, Grayson ternyata sudah menyadap laptop Lily, sehingga bisa mendengar dan melihat semuanya. Peter kemudian menyuruh Lily mengambil tasnya di mobil. Saat itu, dia menemukan bunga di depan pintu. Lily yang mengira itu dari Peter berkata kalau dia sangat merindukannya. Saat meletakkan bunga itu ke dalam vas, Lily sedikit merasa pusing. Namun dia langsung ke meja makan karena Peter dan Ash memanggilnya. Esok harinya, Lily sudah ditunggu oleh Carney di parkiran. Carney memberitahu dia sudah mengusulkan agenda baru kegiatan PTA kepada kepala sekolah. Carney juga melihat apa yang dilakukan oleh Lily dengan Grayson, sehingga Carney menganggap kalau Lily sudah tidak pantas menjadi ketua PTA. Lily langsung menjelaskan semuanya tidak seperti yang Carney pikirkan, tapi Carney tidak percaya dan mengancam akan memberitahu Peter. Sesampainya di depan kelas, Lily kembali bertemu dengan Grayson. Dia meminta Grayson melupakan kejadian di motel kemarin karena itu adalah sebuah kesalahan. Lily juga meminta Grayson berhenti mengirim pesan kepadanya karena Carney sudah mengetahuinya. Saat sedang ngumpul, Ellie memberitahu kalau Grayson ternyata sudah punya pacar. Namun mereka merasa ada yang aneh karena Sophie pernah memberitahu kalau Grayson itu masih jomblo. Malamnya, Lily kembali dapat pesan dari Grayson yang ngajak ketemuan. Lily langsung mematikan ponselnya karena ingin nonton dengan Peter. Tak lama Peter yang mendapatkan telepon dan berkata dia harus menjawabnya. Lily yang mulai ngantuk sampai ketiduran hingga kembali bangun karena sekilas melihat sosok Grayson. Lily langsung membuang bunga tadi karena sepertinya ia mengira itu dari Grayson. Esok harinya, Lily dikagetkan dengan kemunculan Peter di sekolah Ash. Peter mengaku semalam dia ditelepon oleh Grayson untuk pertemuan orang tua murid. Grayson mengaku menghubungi Peter karena tidak bisa menghubungi Lily. Kelakuan Grayson jelas membuat Lily marah karena ini sudah melewati batas. Grayson yang sudah terobsesi dengan Lily nampaknya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan, bahkan dengan memberikan teror kepada Lily seperti sekarang. Suatu hari, Peter kembali keluar kota untuk urusan bisnis. Lily yang sudah tahu suaminya tidak main serong, kali ini tidak lagi merasa cemburu. Malamnya, Lily melihat Ash memakai kalung milik Grayson. Ash memberitahu Grayson sendiri yang memberikan kepadanya. Hal itu membuat Lily semakin stres. Tak lama Ellie datang ke sana untuk mengajak Lily keluar. Sesampainya di restoran, Lily dibuat kaget karena Peter ada di sana. Rupanya ini adalah surprise dari Peter yang ingin mengajak Lily dinner dengan berpura-pura keluar kota. Tapi di sana Ellie malah mengajak Grayson. Lily jelas dibuat tidak nyaman dengan situasi ini. Dia kemudian pergi ke toilet untuk menenangkan diri, tapi Grayson malah mengikutinya. Dia berkata kalau Lily hanya milik Grayson seorang. Saat itu Lily dibuat panik karena Peter sudah memanggilnya di luar. Beruntung Lily berhasil menyuruh Peter untuk menunggunya di meja saja. Setelah Peter pergi, Lily langsung berkata kalau dia adalah istri Peter dan tidak akan pernah menjadi milik Grayson. Esok harinya, Lily langsung meminta Sophie memindahkan Ash dari kelas Grayson, tapi Sophie menolaknya karena tidak ada alasan yang jelas. Sophie kemudian memberitahu kalau Carney baru saja melaporkan Lily bahwa Lily sudah melakukan pelecehan kepada Grayson. Karena itu, untuk sementara, Lily dinonaktifkan sebagai anggota. Malamnya, Ellie langsung menemui Lily. Setelah mendengar kabar dia selingkuh dengan Grayson, Lily bertanya apakah kabar yang beredar benar adanya. Lily mengakui dia memang terlibat hubungan satu malam dengan Grayson di sebuah motel. Namun sejak saat itu, Grayson menjadi terobsesi kepadanya. Grayson terus mengirim pesan dan selalu saja mengikuti Lily. Dia juga memberikan kalung dan topeng kepada Ash, bahkan mengikutinya ke toilet restoran. Lily memberitahu Grayson juga pernah memanggil dia dengan nama Rose. Lily yakin Grayson menganggapnya sebagai wanita tersebut. Tapi Ellie tidak percaya dan menuduh Lily yang berhalusinasi dan tergila-gila kepada Grayson.
Malam itu Grayson tiba-tiba datang ke sana atas permintaan Peter untuk memberikan les matematika kepada Ash. Tapi Lily yang sudah muak dengan Grayson langsung mengusirnya. Peter yang tidak tahu apapun meminta Lily tidak bersikap seperti itu. Dia memberitahu tadi Sophie sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sophie sudah meminta maaf karena Carney sudah merubah pernyataannya. Kata Sophie kepada Peter, tadi Carney mengaku tidak bisa membedakan wanita yang dilihatnya itu, apakah Lily atau Ellie. Jadi Lily tidak perlu marah kepada Grayson, kata Peter. Lily sudah mencoba memberitahu Peter apa yang dia lakukan bersama Grayson. Tapi Peter meminta dia pergi ke atas untuk mandi sambil menenangkan diri. Sementara dia nanti akan pergi menjemput Ash. Setelah mandi, Lily mendengar ada yang mengetuk pintu. Dia menemukan setangkai bunga yang tentu saja dari Grayson. Lily langsung berteriak meminta Grayson berhenti mengganggunya. Di lain tempat, Ellie mendatangi sebuah rumah yang akan dijual. Ellie yang merupakan seorang agen properti ditugaskan menjual rumah ini. Nenek-nenek yang menjaga rumah tersebut memberitahu tidak ada orang yang ingin membeli rumah ini. Lily adalah agen keempat yang menjual rumah. Hal itu karena rumah ini, wanita yang kita lihat di awal film tadi meninggal yang ternyata bernama Rose. Mendengar itu jelas membuat Lily kaget. Nenek memberitahu Rose dan putrinya meninggal karena menghirup karbon monoksida yang kemungkinannya bocor dari pemanas ruangan. Sementara suaminya bernama David masih hidup. Setelah kejadian itu, David memutuskan untuk pindah dari rumahnya. Kabarnya dia mengalami depresi yang cukup berat karena sangat mencintai Rose dan putrinya. Namun ada juga kabar yang mengatakan kalau David lah yang sebenarnya menjadi dalang dari kematian anak dan istrinya. Si nenek kemudian menunjukkan foto mereka yang masih tertinggal di rumah ini. Keesokan paginya, Lily mendatangi sekolah sebelum murid dan guru datang ke sana. Dia kemudian menggeledah meja Grayson untuk mencari petunjuk. Lily menemukan sebuah kertas yang terdapat logo seperti liontin kalung Grayson tadi. Ellie memberitahu dia percaya dengan perkataan Lily semalam. Rupanya David yang merupakan suami Rose tadi adalah Grayson ini. Ellie menyarankan agar Ash tidak masuk sekolah dulu karena dia yakin Grayson adalah orang yang berbahaya. Ellie juga memberitahu anak dan istrinya Grayson ditemukan meninggal di rumah mereka. Malamnya, Lily dan Ash dikagetkan dengan suara musik yang tiba-tiba diputar dari laptop Lily, yang tentu saja itu ulah Grayson yang sudah meretas laptopnya. Dia kemudian mendengar seseorang yang ada di luar. Namun setelah diperiksa, Lily tidak melihat siapapun. Tapi saat kembali ke dalam, dia melihat sosok Grayson, sang penjahat bertopeng. Leave him alone! Sadar-sadar, Lily sudah berada di rumah sakit. Lily akhirnya memberitahu Peter dia sudah tidur dengan Grayson. Mendengar itu jelas membuat Peter shock. Meski Grayson mencintainya, namun Lily harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Lily kemudian melihat Grayson ada di sana. Dia mencoba menenangkan Lily dan tiba-tiba. Sementara Ellie mendatangi rumah yang akan dijual kemarin untuk merenovasinya. Sebelum masuk, dia mengirim pesan suara kepada Peter untuk mengajak ketemuan karena ingin memberitahu sesuatu. Sayangnya di rumah itu, Ellie sudah ditunggu oleh Grayson yang marah karena Ellie sudah ikut campur urusannya dengan Lily. Ellie sempat menyadarkan Grayson kalau Lily bukanlah istrinya yang bernama Rose. You don't tell me! Di lain tempat, Peter memberitahu Lily kalau Sophie mengambil cuti karena sudah menuduh Lily tanpa bukti yang akurat. Peter juga memberitahu kalau Lily tidak perlu takut kepada Grayson. Peter berkata dia tidak akan pernah mendatangi Lily. Itu artinya orang yang dilihat Lily di rumah sakit tadi kemungkinannya bukan Peter karena Lily sedang berhalusinasi. Tak lama Lily mendapatkan peringatan dari situs pemerintah kalau Ash menghilang di dalam hutan. Lily langsung bergegas ke sana untuk mencarinya. Sayangnya polisi tidak mengizinkan Lily untuk ikut ke dalam hutan. Lily yang curiga Ash diculik oleh Grayson mencoba mencari petunjuk dari kertas tadi yang ternyata sebuah peta. Di sana tertulis Grayson memiliki sebuah kabin. Tanpa banyak drama, Lily langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Lily mengirim pesan suara kepada Peter untuk meminta dia menyusulnya ke sini. Lily kemudian mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh Grayson. Akan tetapi beruntungnya Lily bisa kabur dan bersembunyi di bawah. Dia berhasil mengalihkan perhatian Grayson menggunakan alarm mobilnya. Di dalam kabin terdapat banyak foto Lily dan keluarganya yang mana Grayson sudah mencoret-coret wajah Peter.
Sayangnya Lily harus pingsan setelah menerima hantaman Grayson. Setelah Lily siuman, Grayson sempat melihat wajah Lily seperti wajah Rose, istrinya. Rupanya selama ini Grayson mengira Lily adalah istrinya Rose, karena Rose dulu menyukai bunga. Melihat Grayson sedang lengah, Lily diam-diam mengambil pecahan kaca. Sayangnya, Grayson masih sadar dan menggunakan as untuk mengancam mereka. Lily akhirnya berpura-pura menjadi Rose dan meminta Grayson segera melepaskannya. Lily bersedia menggantikan as dan akan ikut bersama Grayson. Akan tetapi, Lily bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, sementara Grayson akhirnya tewas. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Her Infidelity. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.